Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Hadratan muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, segenap jajaran takmir Masjid Musalla Syamsuddin, dan segenap hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang berbahagia, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan akhir dari bulan Sya'ban ini Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menghidupkannya secara sempurna, dan kelak masuk dalam bulan Ramadan sebagai orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala saged istiqomah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sya'ban ini ibarat jembatan menuju Ramadan. Kula panjenengan sampun wonten teng ujunge jembatan. Biasanya yang akhir-akhir ini sing nggarai dedeg. Ibu-ibu niki lak nate teng mall ya. Mboten nate. Bapak-bapak, di mall itu ada tangga yang bisa jalan sendiri, eskalator. Jenengan tasih imut hotel singen awal kali naik eskalator niku terus pundi perasaannya? Berdek gitu. Sing paling nemen berdek niku nek pas badhe mau sampai itu malah berdek itu. Pas mau sampai nggih ta? Iki bingung, iki sing kanan dhisik apa kiri dhisik iki. Mancike ya apa, mencolot apa, tak seret apa ya apa, cekelan apa. Niki nek ibu-ibu biasanya teng mall, bapak-bapak niki remen balapan ala. Mboten nggih, MotoGP mboten nggih. Wis sing gampang mawon, insyaallah semuanya pernah nanti balapan kelereng. Sing paling dedek niku nek sampun badhe cedek-cedek finish niku dedek. Takut kok pas merusut. Akhir-akhir kok pas merusut. Sama bulan Sya'ban ini akhir-akhir jangan sampai merusut, tetap fokus. Tetap fokus. Fokus nopo? Fokus menghidupkan bulan Sya'ban. Karena kalau bulan Sya'bannya ini bagus, nanti Ramadannya akan bagus. Penentu Ramadan itu bagus adalah Sya'bannya bagus. Maka ma bihaqillahi fi Sya'ban wafaqallahu bihaqqihi wafaqallahu lil qiyam bihaqqihi fi Ramadan. Barang siapa bulan Sya'bannya bagus, bisa memenuhi haknya Allah Ta'ala, nah mangke kali Gusti Allah diparingi taufik saged memenuhi haknya Allah Ta'ala di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Lajeng nomor nyale pertanyaan yang tadi disampaikan, bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama dan paling pertama adalah harus senang, harus cinta. Sebab jika seseorang ini menyukai sesuatu, maka dia akan bisa baik di dalam sesuatu itu. Niki Ustaz Amin di
dunia pendidikan. Begitu juga saya. Di dunia pendidikan itu ada istilahnya minat dan bakat siswa. Kita mencari, menganalisa masing-masing siswa itu minat dan bakatnya di mana. Minat itu artinya adalah kesukaan, suka atau tidak, cinta atau tidak. Biasanya kalau didasari oleh suka dan cinta, maka dia akan berkembang bakatnya, maka dia akan baik menjalankan sesuatu tersebut. Tapi kalau sudah tidak suka, tidak cinta, maka dia tidak akan baik di dalam menjalankan sesuatu tersebut. Di dalam khazanah pesantren itu ada kisah yang masyhur, melegenda, tentang orang yang susah untuk menghafalkan pelajaran. Susah sekali menghafalkan pelajaran. Terus kemudian suatu ketika dia mengadu kepada gurunya, "Wahai kiai, saya kok susah yang menghafalkan pelajaran-pelajaran ini. Jangankan Alfiyah Ibriti saja saya tidak hafal-hafal. Jangankan Jauharatul Tauhid, Aqidatul Awam saja saya tidak hafal-hafal. Jurumiyah saja saya tidak hafal-hafal." Kata kiainya, "Oh iya, tunggu saja nanti saya kasih tahu rahasianya." Lalu kemudian suatu ketika orang tuanya santri ini tadi menulis surat. Ibunya yang sangat dia cintai menulis surat. Suratnya sampai kepada rumah kiai. Kemudian anak tadi dipanggil oleh kiai, terus disuruh membaca surat tadi di depan kiainya. Dibaca satu kali baca, kemudian suratnya diambil oleh kiai. Terus anak tadi diminta untuk menceritakan apa isi surat tadi. Ternyata si santri tadi bisa menceritakan sebagian besar dari isi surat tersebut. Kata kiainya, "Kok bisa kamu menjelaskan hanya dengan 5 menit saja baca langsung hafal isi suratnya? Kok pelajaran kamu tidak hafal-hafal? Kenapa?" Katanya kiainya, "Karena kamu cinta dengan ibumu, karena kamu suka dengan surat dari keluargamu." Orang kalau didasari cinta, maka dia akan baik di dalam melakukan sesuatu. Ini tadi mas-masnya hadroh ini Masya Allah enak-enak gitu. Ya. Ini tidak mungkin kalau tidak cinta. Kalau tidak suka hadrohan ya tidak mungkin enak. Susah, terbangan itu tidak bisa-bisa kalau tidak suka. Dipaksa model apapun. Begitu juga Ramadan. Ramadan ini yang pertama harus cinta, harus suka. Oleh karenanya bahkan syariat itu menetapkan bahwasannya barang siapa tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan, maka hal itu akan menjadi dosa. Bahkan Al-Imam bin Hajar mengatakan dosanya dosa besar. Dados nek wonten tiyang niku badhe dugi bulan Ramadan, lah kok sumpah. Lah kok sumpah? Nggih kirangan apa? Aduh, gak iso rokokan iki wis salaman iki. Aduh wis gak iso maneh iki cari mancing iki enak gak iso. Ibu-ibu waduh biasane iki enak elek sore-sore rujakan ambek tonggo, petis-petis Madura. Aduh cek enak iki. Wis gak iso alamat sakulan. Kalau ada perasaan kayak gitu, seperti itu, susah, sedih terhadap bulan Ramadan, dosa. Bahkan dosanya dosa besar. Lho ngeten-ngeten iki nek boten ngaos boten sumerah. Kan kathah niku terjadi ten kula panjenengan. Moro-moro perasaan muncul begitu saja sak klebatan, kerentekan manah niki lho. Moro-moro kok aduh Ramadan iki biasane enak isu-isu ngopi satu ibu budal kerja. Paling enak ngopi ku senes bengi, tapi nggih isu-isu. Nggih ta? Sepakat nggih? Barang Ramadan iki kaya ane ya wis gak iso. Lah muncul begitu itu. Nek oleh ngaji alhamdulillah akhirnya dilawan. Perasaan yang pertama muncul masih belum dikenakan dosa, tapi harus dilawan.
Tapi nek tiyang boten ngaji ngeten iki nggih ditutaken. Akhire dosa. Niki enake ngaji. Lah terus sebaliknya, kalau misalkan seandainya orang yang dia itu di dalam datangnya bulan Ramadan susah adalah kena dosa besar, bagaimana kalau ada orang dengan datangnya bulan Ramadan kok senang, bangga? Katanya Imam bin Hajar, pahalanya adalah surga. Mek seneng tok karo bulan Ramadan niku ganjaran di swarga. Nah, sampai begitu syariat itu mendorong kita, karena penting senang ini. Cinta ini penting sekali. Coba kita perhatikan, kalau mau kita analisa dari bulan Rajab, Sya'ban, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa cinta kepada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena di bulan Rajab dan Sya'ban Allah menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Allah tampakkan itu kepada kita. Kita itu bisa mencintai sesuatu. Kalau kita cinta kepada seseorang, apa yang dicintai oleh kekasih kita itu akan kita cintai otomatis. Apa yang dilakukan oleh kekasih kita, kita akan cinta terhadap hal tersebut. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan cinta kepada apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan Ramadan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Dari bulan Rajab itu kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah menampakkan cintanya itu di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini intinya adalah cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah tampakkan kepada seluruh manusia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Coba kita lihat dari berangkatnya saja, itu sudah kelihatan betapa Allah mengistimewakan Nabi Muhammad lebih daripada Nabi yang lainnya. Berangkatnya Nabi Muhammad dijemput pakai kendaraan yang terbaik. Bukan hanya dijemput begitu saja, tapi juga dikawal dengan pengawal yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Coba Nabi Musa. Nabi Musa tidak diajak ke Sidratul Muntaha, hanya di Tur Sina, disuruh berangkat sendiri. Lereng poso kan 40 hari. Nabi Muhammad tidak. Allah Ta'ala menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala menampakkan betapa Allah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dari awal sampai akhir itu isinya cintanya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Tapi waktunya kita sudah membahas itu masalah Isra Mi'raj. Saya kembali pada satu poin saja sebagai pengingat, supaya kita kembali ingat bahwasanya ini adalah cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Apa percakapan Allah terhadap Nabi Muhammad waktu di tempat itu sebelum Allah Ta'ala memberikan kewajiban sholat? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad untuk meminta apa saja yang Nabi mau, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diminta Nabi Muhammad? Nabi Muhammad meminta semua karunia yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul. Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ketika Allah mengatakan sal, mintalah wahai Muhammad, apa yang kamu minta? As'aluka ya Rabbi, kata Nabi Muhammad, ya Allah saya meminta kepada engkau. Apa yang Nabi Muhammad minta? Kata Nabi Muhammad SAW, innaka takhadta Ibrahim khalilah, sesungguhnya engkau telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilmu. Khalil ini sahabat karib. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau ajak Nabi Musa untuk bicara sebagai nabi yang kau ajak bicara. Wa wahabta Dawuda al-mulka wal hikmah, dan Nabi Dawud kau beri kerajaan dan kau beri hikmah. Wa alatallahul hadid, dan engkau lunakkan besi untuk beliau. Wa sakhartallahu al-jibal yusabbihna ma'ahu wat-thair, dan juga gunung-gunung serta burung-burung semuanya engkau jadikan tunduk ikut bertasbih bersama dengan Nabi Dawud. Wa wahabta Sulaimana mulka la yanbaghi li ahadin min ba'dihi, dan Nabi Sulaiman engkau berikan kerajaan yang besar yang tidak ada lagi kerajaan sebesar itu setelah Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad minta.
Wasakharta lahu rih. Engkau berikan kepada Nabi Sulaiman kendaraan berupa angin yang membawa pergi Nabi Sulaiman rusuhan itu asal kemana saja yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Diceritakan begitu. Wasyayatina kullun wawasin wa bana'in wal akhirna muqarrarna fil asfar. Juga setan-setan engkau tundukkan untuk Nabi Sulaiman ya Allah. Ada yang dijadikan tukang, ada yang juga dijadikan penyelam, yang lainnya yang gak nganggur, gak kerja, nganggur di kerangkeng. Wa alam Isa at-Taurat wal Injil ya Allah. Nabi Isa engkau ajarkan Taurat dan Injil ya Allah. Wa atahu wa ummuhu minasyaitonir rajim. Dan engkau jadikan Nabi Musa, Nabi Isa dan ibunya terlindung daripada setan yang terkutuk. Wa ja'alahu yubrihul akma wal abras. Dan engkau izinkan dia untuk menyembuhkan orang yang terkena lepra dan juga buta sejak lahir. Wa yuhyil mauta, bahkan menghidupkan orang mati biidnika, dengan izinmu ya Allah. Nabi Muhammad minta itu semua ya Allah. Itu semua karunia yang kau berikan kepada para rasulmu, saya minta itu ya Allah. Apa kata Allah? Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya aku memberikan kepada engkau yang lebih baik dari itu semua ya Muhammad. Allah Ta'ala, qad ittakhadtuka khalilan wa habibah. Kalau Ibrahim aku jadikan khalil, sahabat karib, engkau bukan cuma sahabat karib ya Muhammad, aku jadikan engkau sebagai habib. Kalau Musa aku ajak bicara untuk menurunkan Taurat, dan Isa aku turunkan, aku ajarkan Injil dan Taurat. Bahwa maktubun fit Taurat anna Muhammad dan Habibur Rahman. Sedangkan engkau ya Muhammad, di Taurat yang aku turunkan kepada Musa, yang aku ajarkan kepada Isa, di dalamnya isinya apa di Muhammad? Tahu kau? Isinya adalah engkau itu kekasihku, Habibur Rahman. Itu isinya Taurat. Kalau Sulaiman, aku berikan kerajaan yang hebat, tidak ada lagi kerajaan setelah itu selama-lamanya. Arsaltuka kafatan linnas. Risalahmu aku jadikan untuk seluruh manusia. Sulaiman kerajaannya saja yang hebat, tapi risalahnya hanya untuk Bani Israel. Engkau kerasulanmu untuk seluruh manusia. Dan seterusnya dan seterusnya dalam riwayat yang panjang di Majma'uz Zawaid. Ini adalah cinta. Jadi Allah Ta'ala waktu Isra Mi'raj bulan Rajab itu menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Ditampakkan untuk siapa? Untuk kita ini, supaya kita tahu, oh Allah Ta'ala cinta kepada Nabi Muhammad. Artinya, masa Allah Ta'ala cinta kepada Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Sudah Rajab, masuk Sya'ban. Sya'ban Allah melakukannya lagi, bukan dengan Isra Mi'raj, tapi Allah menurunkan ayat sholawat di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah kamu dengan sebenar-benar salam. Allah menampakkan cintanya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena tidak ada perintah yang Allah titahkan kepada kita, hamba-hambanya, yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kecuali sholawat. Allah perintahkan kepada kita sholat. Apakah Allah sholat? Allah perintahkan jenengan sholat. Kalau kan nanti Allah sholat apa badan? Badan. Masa Allah sholat? Allah sholat sujudnya terus budi badan. Laisa kamitslihi syai'. Jenengan diperintah poso, Allah Ta'ala poso? Tidak. Jenengan diperintah sedekah, Allah Ta'ala sedekah? Tidak. Jenengan diperintah sholawat, Allah Ta'ala sholawat? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum perintah sholawat, Allah waro-waro, saya lebih dulu sholawat kepada Muhammad sebelum saya perintahkan kalian sholawat. Ini untuk menunjukkan akan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab kita ini sudah dibuat takjub dengan cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Sya'ban juga sama, kita dibuat takjub. Kita mengetahui Allah betapa cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad. Masa kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rajab ini kita sudah mekar cinta kita kepada Nabi Muhammad, masih ditambahi Sya'ban lagi.
Mekar lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti puncaknya Ramadan, kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan cinta apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cinta kepada Ramadan, maka kita akan cinta dengan Ramadan. Kan nonton ada di angan-angan ini. Sudah begitu, Nabi Muhammad masih di hari terakhir bulan Syaban itu masih memberi banyak sekali stimulus atau motivasi pendorong yang membuat kita tambah cinta kepada Ramadan. Dari sisi yang lain, apa? Nabi Muhammad khutbah isinya tentang Ramadan, hebat sekali. Nabi Muhammad mengatakan, ya ayuhan nas, qad adzallakum syahrun 'azimun mubarak. Manusia, ini khutbahnya hari terakhir bulan Syaban kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Manusia, duhai para sahabatku, sesungguhnya bayangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan keagungan, telah datang kepada kalian. Sebentar lagi besok ini Ramadan, nih sahabat. Fihi lailah khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kalau Anda melakukan satu ibadah walaupun cuma sholat 2 rakaat saja pada malam Lailatul Qadar, dibandingkan dengan orang yang melakukan sholat 2 rakaat terus menerus tanpa henti, tanpa makan, tanpa istirahat, tanpa minum, tanpa tidur, terus selama 1000 bulan, masih lebih baik 2 rakaatnya orang pada Lailatul Qadar. Kalau sedekah juga begitu. Ibadah apapun lebih baik daripada 1000 bulan. Faradha Allahu shamahu siyamahu wa ja'ala qiyamalailihi tatawwan. Bulan Ramadan itu Allah wajibkan dari para sahabat puasanya, dan Allah sunnahkan tarawihnya, qiyamul lailnya. Faman tatawwa'a bihi wa faman tatawwa'a bihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhu fi masiwahu. Barang siapa mengerjakan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya seperti dia melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Wa man adda fardhu kana kaman adda 70 fardhu fi masiwahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib, maka bagaimana dengan ibadah wajib? Kata Nabi Muhammad, pahala ibadah wajib dikali 70 kali lipat. Jadi kalau bulan Syaban kita sholat tahiyatul masjid, kita sholat 2 rakaat, maka pahalanya di bulan Ramadan itu adalah 10 kali lipat. Karena sunnah itu adalah 10 bandingannya dengan wajib. Nah kalau melaksanakan sholat isya tadi seumpama, maka kalau di bulan Ramadan itu sama saja kita melakukan 70 kali sholat isya. Gampang ingat, tidak ada ibadah yang pahalanya sunnah di dalam bulan Ramadan. Ibadah itu minimal adalah wajib pahalanya. Ibadahnya sunnah tapi pahalanya wajib, minimal 10 kali lipat, minimal. Tidak ada yang satu diganjar satu, tidak ada. Semua ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrus sabr, kata Nabi Muhammad. Bulan Ramadan adalah bulan melatih kesabaran. Wa sabru thawabul jannah, dan kesabaran pahalanya adalah surga. Wa huwa syahrul muasa, dan Ramadan ini wahai para sahabat adalah bulan saling tolong menolong, bulan saling memberi. Faman fattara sha'iman kana lahu itqa raqabatin wa maghfiratan lidzunubi, kata Nabi Muhammad. Para sahabat, barang siapa memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, itu pahalanya sama saja dengan Anda membebaskan seorang budak dan Anda mendapatkan ampunan untuk semua dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Sahabat ini tidak semuanya berada, tidak semuanya punya. Banyak yang miskin, yang dipakai untuk makan dirinya saja tidak ada, apalagi dipakai untuk orang lain. Ya loh, kok sahabat Nabi Muhammad saja begitu? Kok Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad begitu sering tidak makan, sering tidak makan. Di sini Penarukan ini ada orang yang tidak makan 1 hari karena tidak punya apa-apa. Ada kira-kira? Sama sekali tidak makan. Tidak ada ya. Sahabat ada yang seperti itu. Kok begitu kok kita? Nabi Muhammad SAW 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal batu 3. Bahkan Siti Fatimah suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk putri kesayangannya,
yaitu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Datang ke Siti Fatimah. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, "Wahai putriku Fatimah, apakah kamu sudah makan hari ini?" Kata Siti Fatimah, "Belum wahai abah." Kok belum makan? Al-Hasan Al-Husain cucuku kesayangan, sudah makan atau belum? Belum wahai abah. Belum. Mana Ali bin Abi Thalib? Suamiku Ali bin Abi Thalib dari pagi keluar mencari makan wahai abah, tapi sampai sekarang masih belum dapat makan. Ini keluarganya Nabi Muhammad loh ini. Keluarganya orang yang jaringan mahalul qiyam tadi itu. Satu keluarga tidak bisa makan. Tapi Nabi Muhammad bilang apa? Sabar wahai anakku. Dibuka perutnya Nabi Muhammad, ada 3 batu diikat pada perutnya, mengganjal lapar Nabi Muhammad. Aku yang belum makan kok anakku. Sing sabar. Jadi mertua idaman ini. Nanti yang penaruhkan, Duh, kok guru ketok ono belum ingin itu kawon untuk rumangan. Nggih Pak tasih deret. Lho nanti bojomu nggih medal Pak dos tapi tasih deret angsa. Kandhani piye nek bojo arek iku. Wis ngene rudi rasane awakmu. Aku ora ompes kok arek iku jeneng. Wis ketok iki wis pawaan fakir iki wis ketok iki. Gila wong gini, wong Malang iki. Tambah panas sih. Kata adem ya apa rumah tangga anak yo dipanas-panasi terus. Nabi Muhammad tidak, yang sabar wahai Fatimah. Abah juga belum makan, lihat ini perutnya ada batunya 3. Nabi Muhammad hebat. Keluar Nabi Muhammad, ya sudah kamu tunggu di sini, abah mau keluar. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kerja nyari makan untuk hari itu buat Siti Fatimah dan keluarganya. Dulu mana Sayyidina Ali sama Nabi Muhammad? Ternyata pulang dulu Nabi Muhammad. Pulang ke rumah Siti Fatimah. Wahai Fatimah, Ali sudah datang? Masih belum, belum dapat juga belum. Alhamdulillah abah sudah dapat. Ini nak makan sama anak-anakmu. Sisakan untuk Ali bin Abi Thalib. Ada kira-kira mertua zaman sekarang tahu di rumah anaknya ternyata belum ada makanan, nanti bojo mundur kerja Pak kasih turun oleh apa-apa wis sajene kok arek iku wis terus ya wis gak apa-apa nduk sing sabar yo wis bapak tak melok kerja bisa wis masih kora-kora nek masakan Padang gak apa-apa pokok oleh kuah-kuah ya sego lumayan kena dikai makan sampean. Ada seperti itu? Ada. Nabi Muhammad melakukan itu. Insyaallah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya memang Nabi Muhammad ini adalah teladan dalam segala hal. Jadi mertua ya teladan, jadi kepala rumah tangga ya teladan, semuanya. Yang jarang dikupas kan ketika jadi mertua kan. Jarang dikupas itu. Jadi mertua yang baik ya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada tadi. Jadi Nabi Muhammad ini cerita orang kalau memberikan kepada orang yang puasa itu buka puasa, itu dapat pahala membebaskan seorang budak dan dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Lah para sahabat ini banyak yang fakir, khawatir tidak dapat itu. Lalu apa yang dikatakan oleh para sahabat? Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatiru bi shaim. Rasulullah, kami ini tidak semuanya kaya. Ada di antara kami yang buat makan sendiri saja susah, apalagi mau ngasih orang, tidak mungkin bisa. Ini. Jadi sahabat itu kalau diiming-imingi ganjaran sama Rasulullah dari sebuah amal, kemudian kok gak mampu, itu gelisah, khawatir, eman, tidak dapat, yang lainnya dapat, saya kok tidak dapat. Kalau kita kan tidak begitu. Ya saja nih tutup makoming, makoniku, andalan. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, ya wis aja nih awak ke rumah koming wis. Ini adalah suatu apologi. Jadi mencari alasan. Padahal kadang mampu, tapi kemudian kita mencari alasan. Sahabat tidak begitu. Sahabat khawatir tidak dapat pahala itu. Yang nggak punya itu loh. Yang cuma buka puasanya pakai air putih tok. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, para sahabat, yu'tillah hadza thawab, pahala membebaskan budak dan ampunan dosa ini Allah berikan kepada siapa? Man yufattiru sha'iman walau ala madfatil laban au tamratin au syarbatin ma'in.
Ini pahala, jangan khawatir para sahabat. Jangan khawatir, kamu bisa diampuni dosanya dengan memberi buka orang yang berpuasa, walaupun cuma dengan seteguk air putih, walaupun hanya dengan 1 biji kurma, walaupun hanya dengan sekecap air susu. Itu sudah dapat pahala ini para sahabatku. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita di sini tidak ada ngasih takjil 1 biji kurma, minimal 3 biji di plastik itu, plastik obat tablet itu ya. Minimal begitu 3 biji. Zaman sahabat, janjinya Allah memberikan pahala ampunan dosa walaupun cuma 1 biji kurma. Bagaimana kalau lebih dari itu? Kita ini, makanya kalau bulan Ramadan, ayo sama-sama kita ini berlomba-lomba untuk beri takjil. Sekarang ini ya jarang sudah. Jadi mestinya lomba-lomba takjil ini bagus-bagusan takjil. Banyak-banyakan takjil, bagus-bagusan takjil. Sekarang ini sudah mulai ada perkembangan sedikit, bukan bagus-bagusan ngasih takjil, tapi bagus-bagusan dodolan takjil. Lomba-lomba dodolan takjil. Loh, bukan ngangsal, ngangsal, tapi jangan semua dijual. Ada yang dikasihkan orang. Yang bagus bagaimana? Yang bagus ya semuanya itu untuk sedekah uang bulan Ramadan. Pahalanya itu besar sekali. Pahalanya itu. Ya, tapi sekarang tidak. Yang mampu pun jualan takjil. Ada uang ini, ada uang, tapi dipakai untuk jualan takjil. Gini apa gitu? Allah digawe tuku baju baru. Baju baru yang harganya sekian, HP baru juga, bukan baju baru. Mintanya anak-anak itu, Pak, aku Rioyo tuh kono HP anyar, Pak. Bukan baju baru lagi, HP anyar. Ya tidak apa-apa, silakan menjual takjil, tidak masalah. Cuman saran saya, jangan disia-siakan bulan Ramadan. Ya yang dijual berapa, sisihkan berapa, dikasihkan orang untuk berbuka. Begitu. Ini 1 biji kurma diampuni dosanya. Lah kalau mengenyangkan orang bagaimana? Man asba'a sha'iman, barang siapa mengenyangkan orang yang berpuasa, kata Nabi Muhammad, kana lahu maghfiratan lidunubi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Wasaqahullah min haudi syarbatan la yamau hatta yadkhulal jannah. Terus dia nanti besok dikasih minuman dari telaganya Nabi Muhammad SAW, 1 teguk minuman di mana dia tidak akan haus lagi hingga dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau panjenengan memberi makan orang yang berbuka puasa, bukan cuma takjil, tapi mengenyangkan, seumpama diberikan nasi padang, ikannya badangnya, pokoknya mengenyangkan orang. Mengenyangkan orang. Apa pahalanya? Selain diampuni dosanya, nanti dapat minuman dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa, hadirin hadirat? Artinya pasti masuk surga. Karena telaganya Nabi itu letaknya setelahnya Sirat. Berarti kalau dapat air dari telaganya Nabi, dia melewati Sirat. Orang kalau melewati Sirat pasti masuk surga. Mengenyangkan orang Ramadan buka puasa itu ganjarannya surga. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga dapat pahala orang yang dia beri buka. Dapat pahala orang yang dia beri buka. Karena lahu itu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'an. Jadi kalau misalkan dia itu membeli atau memberikan makan sampai kenyang 10 orang, maka hari itu dia bukan mendapatkan pahala 1 puasa, tapi 11 puasa. 10 orang yang dia beri makan, dia juga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahalanya orang 10 ini tadi. Dan dia punya pahalanya sendiri 1, berarti 10 tambah 1 berapa? 11. Ini, Masya Allah. Man khaffafa an mamluki, barang siapa, kata Nabi SAW, yang meringankan beban kerja pelayannya, karyawannya, pembantunya, a'taqahullah minan nar, Allah bebaskan dari api neraka. Tahu nggak, dalam sehari Allah Ta'ala itu membebaskan berapa orang dari neraka? 1 juta orang. Setiap berbuka Allah Ta'ala membebaskan 1 juta orang
orang-orang yang asalnya tercatat di Lauh Mahfuz nasibnya adalah neraka. Ada daftarnya, ini orang bakal masuk neraka. Dipindah oleh Allah Ta'ala menjadi penghuni surga. Satu harinya 1 juta orang. Kalau Ramadan 29 hari berarti Ramadan tahun ini berapa? 29 juta orang dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang ini lupa. Doanya minta surga saja, minta surga saja. Lupa doa minta dibebaskan dari api neraka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, kula panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi Muhammad masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua kita masuk surga. Cuman masalahnya orang yang masuk surga itu ada di antara mereka yang leren mampir rokok. Kalau masuk surganya kita umat Nabi Muhammad semua masuk surga. Yang jadi masalah mampir rokok atau mboten, itu loh yang mengkhawatirkan. Oleh karenanya bulan Ramadan ini adalah suatu hal yang menjanjikan supaya kita dibebaskan dari api neraka. Tidak pakai mampir, langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi begini. Nah, ini sudah jam 9. Gua tak minum di sini. Kesalat titik. Saya simpulkan niki jenengan betul langsung. Jadi apa sih bekalnya menyambut Ramadan itu? Senang dengan bulan Ramadan. Yang betul-betul senang dalam hati wujud, bukan cuma lisan. Harus cinta dengan bulan Ramadan, karena dengan cinta itu kita akan bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan baik. Allah Ta'ala sudah membantu kita. Bulan Rajab ada Isra Mi'raj, membuat kita ini terpancing untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban ada ayat sholawat, membuat kita ini terdorong untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Dan di akhir Sya'ban Nabi Muhammad menceritakan tentang bulan Ramadan yang sedemikian hebatnya. Maka aneh kalau ada orang tidak suka dengan bulan Ramadan. Kok ada karena ada ngaji. Tapi orang kalau ngaji pasti senang dengan bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan." Andai kata hamba-hamba Allah tahu keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, la tamanna ummati an takuna sanatu kulluha Ramadan. Maka niscaya umatku kepengen 1 tahun penuh ini semuanya Ramadan. Sampai seperti itu. Jadi dengan hal ini Nabi Muhammad di hari terakhir bulan Sya'ban, cerita yang saya sampaikan tadi kepada para sahabat adalah supaya para sahabat dan kita semua cinta dan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau tangetin jenengan senang napa mboten kali bulan Ramadan? Kalau betul-betul senang, bukan cuma lisan, dalam hati senang, pasti ahlul jannah. Pasti surga. Kalau masih belum senang, jenengan ingat kata-kata saya ini. Seumpama jenengan punya anak kesayangan, taruh kata dia mondok 1 tahun tidak ketemu, 1 tahun tidak ketemu, anggaplah dia mondok, tidak pulang sama sekali, tidak berjumpa sama sekali, atau dia bekerja, atau dia rantau, tidak pulang sama sekali. Kemudian jenengan dapat kabar, 5 hari lagi Pak, Bu, saya mau pulang. 4 hari lagi Pak, Bu, saya mau pulang. Bagaimana perasaan Anda? Aduh, anakku kesayangan 1 tahun tidak ketemu, mau pulang. 5 hari lagi mau pulang, 4 hari lagi mau berjumpa. Apa yang Anda lakukan? Mesti Anda seneng gopo. Iki nyepak no opo iki tuku opo, jajannya dituku no opo, dimasak no opo, kamare ayo dicat maneh, ditotong ini, ditotong ngono, spray dituku no anyar, bantal diri, ciki dan semuanya. Nggih napa nggih? Saking kepengin ketemu anak, saking senengi antusias ketemu anak. Iki 5 hari lagi anakku datang, cerita nang kabeh wong, anakku teko. Setiap hari mimpi tentang anaknya, ayo pingin tidak sabaran supaya segera 5 hari itu terwujud. Anak Anda dengan Ramadan itu lebih utama Ramadan. Kalau Anda memang senang sama Ramadan, harusnya lebih daripada datangnya anak Anda. 1 tahun tidak ketemu Ramadan, 5 hari lagi ketemu Ramadan. Ya Allah, 4 hari lagi ketemu Ramadan. Ya Allah, 3 hari lagi ketemu Ramadan. Ya Allah, 2 hari lagi ketemu Ramadan. Ya Allah, benci Ramadan. Ya Allah, ya Allah.
nyawa saya ya Allah. Saya kepingin ketemu dengan bulan Ramadan ya Allah. Ngaten. Kalau misalkan bingung nyepakno opo gaya anake, cat kamare warna opo, iki kok jajane opo, panganane opo, Ramadan juga harus disiapkan. Ya Allah, jangan sampai nanti saya bulan Ramadan ada satu hari saya tidak berpuasa kecuali wanita yang haid. Ya Allah, jangan sampai nanti ada satu hari di bulan Ramadan yang saya bolos taraweh ya Allah. Ya Allah, jangan sampai nanti di bulan Ramadan ada satu hari yang saya ini lalai tidak tadarus baca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jangan sampai nanti di bulan Ramadan ada satu hari yang saya tidak sedekah ya Allah. Ini yang teriki. Orang kalau cinta dengan bulan Ramadan. Nah, kalau anak kita, pasangan kita, suami atau istri kita, atau orang tua kita nyambang ke rumah kita yang ada di luar kota, 1 tahun tidak ketemu, ya Allah cek senengi Ramadan lebih, harus seperti itu. Ini kiranya yang bisa dijadikan berkah. Ayo monggo sama-sama kita tata hati kita. Kita sekarang sudah di ujung jembatan. Sebentar lagi Ramadan, kurang berapa hari? 4 hari. Harus mulai gitu. Ya Allah, 4 hari lagi. Besok dikasih umur sama Allah Ta'ala, alhamdulillah sih diparingi umur, semakin dekat lagi dengan bau Ramadan, dengan bulan Ramadan, aroma Ramadan, wangi Ramadan. Besoknya lagi alhamdulillah sama Allah Ta'ala diijabah, Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Masih dikasih umur, masih hidup, bisa ketemu lagi nih, kurang 2 hari ketemu Ramadan ya Allah. Begitu setiap harinya ditanamkan, harus memotivasi diri seperti yang saya sampaikan ini. Maka barang siapa kok pas betul ditakdir panjang usia ketemu bulan Ramadan dan hatinya senang, maka dia pasti alul jannah. Jangan sumerah, orang majusi saja itu loh masuk surga gara-gara senang Ramadan. Disebutkan dalam kitab Zatus Salikin, ada orang majusi. Majusi ini nyembah api, bukan nyembah Allah. Suatu ketika anaknya makan di depannya orang Islam yang berpuasa. Bapaknya yang majusi ini tahu, anaknya dibobol. Kamu kok bisa tidak menghormati bulan Ramadan, tidak menghormati kemuliaan bulan puasa orang-orang Islam? Ayo masuk, makan jangan di depan orang yang berpuasa. Ternyata di pekan yang sama orang ini meninggal dunia. Orang ini tadi majusi nyembah ini meninggal dunia. Kemudian disebutkan dalam kitab itu ada kiai orang soleh yang mimpinya ketemu orang majusi nyembah api tadi kok di dalam surganya Allah Ta'ala. Ditangeti loh, Pak sampean biyen iki lah nyembah geni ta. Majusi kan. Lah kok iso mlebu nang swargane Gusti Allah? Apa jawabannya? Jawaban dia, nggih Yai, alhamdulillah. Saya waktu mau meninggal dunia Allah Ta'ala memberikan saya hidayah. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat gara-gara saya pernah 1 kali menghormati, senang dengan datangnya bulan Ramadan. Orang majusi dikasih hidayah, kemudian masuk ke dalam Islam, kemudian meninggal. Jadi selama 60 tahun nyembah api, mau wafat, diberi hidayah masuk Islam, maka semua dosa-dosanya ini dihapus oleh Allah Ta'ala. Wafat dalam keadaan Islam gara-gara apa? Gara-gara pernah untuk memuliakan bulan Ramadan. Nah kalau orang majusi saja memuliakan bulan Ramadan, orang majusi senang bangga dengan bulan Ramadan, itu masuk surga. Kita dos pundi kali tiang-tiang sing iman dan Gusti Allah. Bagaimana dengan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Maka gampang sekali masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala bagi orang-orang yang memang ditakdir bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Sebab kita tidak tahu apakah ini Ramadan kita yang terakhir. Jangan-jangan ini Ramadan kita yang terakhir. Tapi beruntung orang yang masih menjumpai bulan Ramadan dan ngaji tahu kadar nilai bulan Ramadan, sehingga kesempatan terakhir di bulan Ramadannya dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah min ahlil jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita pada yang tersisa dari
bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min Sya'ban wa balighna Ramadan ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu untuk memuliakan bulan Sya'ban, sehingga Allah memberikan kita taufik hidayahnya untuk bisa memuliakan bulan Ramadan, sehingga kita bisa baca Al-Quran yang banyak di dalam bulan Ramadan, sedekah yang banyak di dalam bulan Ramadan, tarawih yang komplit lengkap sempurna di dalam bulan Ramadan, sholat berjamaah enteng di dalam bulan Ramadan, banyak iktikaf di masjid di dalam bulan Ramadan, dan puasanya semuanya adalah puasa yang baik, bukan hanya berhenti dari makan dan minum, tapi kepada seluruh kemaksiatan kita berhenti, dan kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ditambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan juga kita dibuat cinta terhadap ibadah. Mudah-mudahan kita ini kelak akan menjadi orang-orang yang istiqomah ibadah, istiqomah ibadah, istiqomah ibadah hingga akhir hayat. Pada akhirnya kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah beserta dengan seluruh keluarga, anak, istri, keturunan ila yaumil qiyamah bi husnil khatimah, bi husnil khatimah, bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.